Bagaimana cara mengendalikan pikiran? Berdasarkan penelitian Dr. Joe Dispenza, kebanyakan orang ketika mereka bangun di pagi hari, hal pertama yang mereka lakukan adalah memikirkan masalah dalam hidupnya. Dan masalah itu adalah memori dari masa lalunya. Saat mereka memikirkan masalah itu, mereka berpikir di masa lalunya. Dan setiap dari masalah itu terdapat emosi rasa yang melekat padanya. Mereka mulai merasa tidak bahagia atau tidak pantas untuk mendapatkan apapun. Bagaimana cara kamu berpikir dan apa perasaanmu adalah seperti apa kondisi keberadaanmu saat ini. Kebanyakan orang seluruh keadaannya berada di masa lalu ketika mereka memulai harinya di pagi hari. Jika mereka berada di masa lalu yang familiar, mereka akan hidup di masa depan yang sudah dapat diprediksi, bukan? Sebagai contoh, ketika kita bangun, kita memeriksa HP, kita memeriksa WhatsApp, Instagram kita memposting sesuatu di Facebook, kita memeriksa berita, lalu kita pergi ke kamar mandi, meminum secangkir kopi, kita mandi dan berpakaian, berkendara untuk bekerja dengan cara yang sama, melakukan hal-hal yang sama. Jadi, kita berada dalam suatu program, dan ini yang dinamakan repetisi, pengulangan aktivitas yang tanpa kita sadari menjadi suatu hal yang terbiasa kita lakukan dan menghasilkan suatu program yang kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini, kita benar-benar kehilangan kebebasan dalam memilih atas program tersebut. Jika kamu memulai harimu, mulailah harimu dengan pertanyaan sederhana ini. Apa impian terbesar diri saya yang bisa saya lakukan hari ini? Tanyakan itu pada dirimu sendiri pertanyaan tersebut. Dan sekarang, dengarkan tubuhmu yang akan berkata seperti ini. Ya, saya harus minum kopi, saya lelah, saya harus melakukan yang berkaitan dengan tubuh saya. Katakanlah kepada dirimu bahwa kamu bukanlah pikiran itu. Akulah pikiran itu sekarang. Kamu akan duduk di sini. Aku akan menyuapimu. Kamu akan mendapatkan kopimu. Kamu akan melakukan semua hal itu. Tetapi sekarang ini adalah waktuku. Kamu akan mematuhi apa yang aku katakan. Dan sekarang, tubuhmu bukan lagi pikiran itu. Kamulah pikiran itu sekarang. Ketika mau bangun, kamu menjadi sadar akan hal itu. Kamu kembali ke momen saat ini. Setiap kali kamu melakukan hal ini, itu adalah kemenangan. Kamu mengubah beberapa aspek yang ada pada dirimu. Lalu sekarang, tanyakan lagi pada dirimu sendiri. Tulislah pemikiran yang akan membuat kamu tetap sadar sepanjang hari. Seperti, saya tidak bisa, itu terlalu sulit, dan kamu akan terkejut bahwa saat kamu menjadi sadar akan apa pikiran-pikiran itu. Betapa tidak sadarnya kamu telah terjebak pada pikiran itu sepanjang hari, selama berminggu-minggu. Lalu, tulislah apa yang kamu ucapkan, segala hal yang ingin kamu ubah, caramu bertindak, dan bagaimana kamu berbicara. Apakah kamu mengeluh, kamu menyalahkan, kamu membuat alasan, kamu merasakan kasihan pada dirimu sendiri. Itu adalah kesadaran seakan-akan menjadi korban. Emosi apa yang kamu jalani, mungkinkah kamu begitu terbiasa hidup dengan rasa bersalah? Kamu bahkan tidak tahu itu bersalah atau tidak. Itu hanya perasaanmu. Apakah kamu membiarkan energimu menurun? Sadarlah akan kondisi tubuh dan pikiran tersebut dan melihatnya. Dan katakan, ini adalah diri saya yang lama. Lalu, berkatalah kepada diri kita sendiri, pikiran apa yang ingin saya hidupkan dan hubungkan di otak saya. Dan mulai menyalahkan serta menghubungkan lalu mulai merasakannya. Perilaku apa yang akan saya tunjukkan? Katakanlah, pilihan apa yang akan saya buat? Lakukanlah hal ini 1 hari seumur hidup. Latihlah semuanya secara keseluruhan. Ibarat kamu mulai memasang perangkat keras komputer di otakmu, dan jika kamu tetap memasangnya,
perangkat keras tersebut akan menjadi program perangkat lunak. Kamu bahkan dapat mulai berpikir dan bertindak seperti itu. Dan inilah bagian yang sulit. Bisakah kamu mengajari tubuhmu secara emosional seperti apa masa depanmu sebelum itu diwujudkan? Dan jangan bangun sampai kamu merasa seperti itu. Sekarang, praktekkan itu selama beberapa hari. Kemudian, lihat apakah kamu tetap bisa dalam kondisi tersebut. Lalu, perhatikanlah tiba-tiba semua pintu aneh itu mulai terbuka untukmu. Inilah yang dinamakan sinkronisitas atau terkoneksi. Mulailah luangkan waktu di akhir harimu. Di akhir hari sebelum kamu berbaring tidur, bersyukurlah untuk hidupmu. Merasa bersyukur adalah benar-benar mengajarkan tubuhmu bagaimana rasanya. Bersyukur secara emosional yang kita rasakan. Bersyukur berarti kamu mendapatkan sesuatu yang bernilai. Saat kamu menerima sesuatu, kamu akan berterima kasih. Bersyukur adalah kondisi akhir dari menerima. Kebanyakan orang hanya menerima kepercayaan dan menyerahkan pada pemikiran yang sama dengan keadaan emosi perasaan mereka. Ketika kita dalam kondisi bersyukur, setiap pemikiran akan berhasil sampai ke tubuh kita. Jika kamu berkata, saya sehat, saya sehat, saya sehat, saya kaya, saya kaya, saya kaya, dan tubuhmu diprogram untuk berpikir negatif yang mengatakan, kamu tidak, kamu tidak, kamu tidak, maka pikiran yang tadi itu akan berhenti sampai di sini. Jadi, saat kamu meningkatkan kondisimu, ada sekitar 1.200 reaksi kimia berbeda yang berlangsung di dalam tubuh mulai memulihkan dan memperbaiki tubuh saat dalam keadaan bersyukur. Luangkanlah waktumu 10 menit dan rasakan saja dengan sepenuh hati. Kapanpun itu, cobalah untuk duduk dan tutuplah matamu. Mulailah hanya membuka kesadaranmu di ruangan di sekitarmu dan rasakan saja. Perhatikan dan menjadi lebih sadar akan hal itu. Tindakan membuka kesadaranmu akan mulai mengurangi hormon stres dan menciptakan kondisi gelombang otak yang lebih berhubungan. Itu semua hanya melatihnya. Dan semakin banyak kita melatih otak kita, maka semakin baik kita melakukannya. Ini juga sangat penting, latihlah otakmu.